STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di empat mata berada. Yang pertama, puja syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala matang berikan pada adanya kesempatan juga nikmat-nikmat yang begitu luas sehingga tanya monton bisa lakukan berbagai macam aktivitas, baik aktivitas dunia maupun ibadah-ibadah yang bisa membawa dia kepada surga Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah perjuangkan agama Islam, sehingga dengan sebab daripada perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa merasakan hidup yang indah dalam agama Islam yang mulianya. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang kelewat alhamdulillah kita ada bahas pembahasan kitab Al-Minahul Aliyah tentang sunnah sehari-hari, dan habis kita bahas tentang sunnah di waktu fajar. Beberapa juga yang sebutkan larangan-larangan ketika solat. Ini juga mantang lembab. Ini habis kita bahas sebelum ni sunnah-sunnah yang berkenaan dengan solat. Sunnah-sunnah dalam solat. Kemudian ketika solat subuh yang disunnahkan untuk zikir pagi. Zikir pagi yang disebutkan termasuk amal yang sangat istimewa. Bahkan dipegah oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, zikir paginya disebutkan lagi ibarat baju besi kepada manusia. Perisai, baju besi. Jadi masalah orang yang pakai baju besi, nyo pasti na ketahanan, nyo na rung takat mate hang tembus dan sebagainya. Nangki ibarat beliau, sebutkan beliau bahawa ibarat zikir pagi dan petangnya merupakan seperti baju besi. Ketika orang pakai baju besi, ketika naik mana, maka semakin tiga panah yang dipanahkan kepada orangnya, nyo akan kembali kepada orang yang mana. Begitu juga dengan orang yang sering berzikir pagi petang. Na penghalang, na perisai yang menjaga tubuh urunnya, jiwa urunnya. Maka sebutkan Imam Qayyim, jika seandainya para penyihir-penyihir ataupun uru-uru yang hendak melakukan keburukan-keburukan, maka keburukan tersebut akan kembali kepada mereka. Tertahan dengan perisai zikir pagi petang. Karenanya tergabung berbagai macam zikir yang kali diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan jamaah sekalian, kapan dimulai waktu zikir pagi dan kapan dimulai waktu zikir petang. Yang disebutkan oleh para ulama, zikir pagi dimulai semenjak masuk waktu subuh. Dalam artian ketika ke azan subuh yang akan dimulai zikir pagi. Panjang berakhir sampai terbitnya matahari. Adapun jika orang hendak sempat dibaca di waktu tersebut, maka boleh, walaupun kaitan waktu duha, kali syuruk, boleh untuk membaca zikir pagi. Kemudian zikir sore dimulai ketika masuk waktu asar atau setelah asar sampai tenggelam matahari. Yang orang hendak sempat dibaca di waktu tersebut, mungkin karena kesibukan, boleh cik baca pada maghrib. Hana masalah yang dibolehkan oleh para ulama. Allah sebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Yang berkenaan dengan waktu. Yang khilaf di antara para ulama. Sebagian bahkan katakan zikir pagi dimulai ketika waktu pagi, kemudian zikir siang, zikir sore dimulai ketika waktu zuhur. Tapi pendapat bunuh yang lebih tepat. Kemudian kita baca pada buah zikir yang mungkin
le jamaah mungkin baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang mungkin kaji gafai zikirnya. Yang hanya gafai diusahakan gafai. Mungkin yang hanya gafai mandum pun baca le titip orang baca. Mungkin pebak buku saku ataupun geprint kertas baca titip orang. Karena lama kelamaan hanya akan ringan ketika sering ulang-ulang. Pakon harus terbaca lagi lu sampaikan muno. Cukup le faedah dan keutamaan. Yang mungkin dapat baca secara ringkas zikir-zikir yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mungkin dalam kitabnya hanya sebutkan secara berurutan lagi asli, lagi sebutkan pun dengan alhamdulillah sampai kemudian tidak selawut. Tapi nya mungkin sebutkan sebagian macam. Yang sebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang sebutkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qalaha 10 marrat hina yusbih kutiba lahu biha 100 hasanah. Yang sebutkan barang siapa yang baca zikir bunuh 10 go ketika pagi hari, maka akan dituliskan bagi urunnya 30 buah kebaikan. Wa muhya anhu biha 100 sayyi'ah, dan akan dihapuskan daripada urunnya 30 dosa dan kesalahan. Wa kanat lahu adlu raqabah, dannya sama seperti memerdekakan budak. Wa hufidha biha yauma idzin hatta yumsi, dan uri yang baca zikir bunuh 30 go nya akan dijaga oleh Allah sampai sore hari. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi kana lahu mithlu dhalik, dan barang siapa yang baca di waktu sore yang juga keutamaan lagi yang cip, akan dihapuskan 30 dosa, diberikan 30 kebaikan, dan dijaga oleh Allah dari malam sampai subuh. Yang keutamaan. Maka dalam hadis lain berkaitan dengan zikirnya juga nalafal 30 go kun menumpuk pahala sekian. Tapi tak amalkan 30 go surah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga baca yang disebutkan dalam hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud dari Imam Muslim. Nabi disebutkan ketika pagi Nabi baca asbahna wa asbahal mulku lillah. Ketika sore Nabi baca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi al-lailati wa khairi ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzu bika minal kasal wal haram wa su'il kibr wa fitnatid dunya wa 'adzabil qabr. Wa idza asbaha qala dhalika aidan asbahna wa asbahal mulku lillah. As'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Jadi Nabi baca zikirnya ketika pagi dan sore. Jadi dalam zikirnya ada beberapa inti yang sebutkan dalam doanya. Bukan Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Ya Allah, lu minta kepada Tuhan kebaikan bagi malamnya dan juga puyana setelah haji. Yang pagi menanci lu laki kebaikan bak bunga horonya sampai puyana setelah haji. Dan lu berlindung pada Tuhan daripada keburukan malamnya dan puyana setelahnya. Yang pagi menanci. Lah Nabi laki ya Allah lu mohon kepada Tuhan yang penjauh daripada al-kasal, daripada sifat bo'o. Baik bo'o dalam perkara ibadah maupun perkara dunia. Bo'onya hanjit je. Sifat bo'onya hanjit tak pudip. Harus tabah jauh-jauh. Kemudian wal haram, dan laki berjauh daripada sifat pikun. Wasu'il kibar, dan juga laki berjauh dari sifat sombong. Kemudian daripada fitnah dunia dan daripada azab kubur. Yang laki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi baca sayyidul istighfar. Mungkin nyatakan astagfirullah. Nya istighfar. Tapi raja istighfar. Zikir yang disebutkan nanti raja istighfar. Yang disebutkan Nabi baca zikirnya dalam hadis daripada Imam Bukhari dari sahabat Shaddad bin Aus. Nabi disebutkan baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Berarti ya Allah,
Ron merupakan Tuhan lun dan hana Tuhan selain Ron. Lun merupakan hamba Ron. Lun tetap di atas ikrar dan janji kepada Ron sesuai dengan kesanggupan lun. Wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Lun berlindung pada Ron daripada keburukan-keburukan yang lun lakukan. Dan lun mengakui berbagai macam kenikmatan yang Ron berikan kepada lun. Wa abu'u laka bidzambi faghfirli. Dan lun akui ya Allah dosa-dosa lun, maka ampun dosa lun. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sesungguhnya hanya Tuhan yang mengampunkan dosa kecuali Ron ya Rabb. Yang baca Nabi SAW. Yang baca zikirnya nak utamaan. Kemudian Nabi sampaikan, man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumi qabla an yumsi fahuwa min ahlil jannah. Kemudian Nabi barang siapa yang baca zikir Sayyidul Istighfar, baca Sayyidul Istighfar ketika pagi hari dengan yakin, dengan iman. Yang sebutkan artinya sampaikan baca dengan yakin, dengan iman. Kemudian meninggal sebelum truh wate sore, maka orangnya akan termasuk di antara ahli surga. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun bihi famata qabla an yusbih fahuwa min ahli jannah. Dan barang siapa yang dibaca di waktu sore dengan keyakinan, dengan keimanan, kemudian meninggal sebelum truh waktu subuh, mungkin di pertengahan malam atau di awal malam, maka orang yang termasuk di antara ahli surga. Zikir yang sangat luar biasa, Sayyidul Istighfar. Kemudian Nabi juga perintahkan dibaca yang disebutkan dalam hadis daripada Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah. Yang disebutkan Nabi kan idza asbaha ahadukum falyaqul Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Jika tidur urun di antara urun mendapatkan waktu pagi, maka bacalah zikir, ya Allah, dengan untuk donlah asbahna, kami membuka pagi hari kami. Wa bika amsayna, dan dengan demimu kami lakukan aktivitas di waktu sore. Wa bika nahya, dan juga karena doron kamu udip, dan juga dengan karena doron kamu meninggal. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepada doron kamu kembali. Wa idza amsa falyaqul Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Dan ketika sore juga baca demikian. Kemudian Nabi SAW juga jemaah sekalian baca zikir Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada la ilaha illa ant rabb kulli syai'in wa malika a'udzu bika min syarri nafsi min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'a aw ajurrahu ila muslim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madja'ak. Nabi sampaikan zikirnya, kemudian Nabi bacalah zikir buno ketika di waktu pagi dan ketika waktu sore dan ketika hendak naik. Nabi baca zikir buno. Dalam zikir buno sebutkan artinya Allahumma fatiras samawati wal ardh. Ya Allah, Dia merupakan pencipta langit dan bumi. Alimal ghaib wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. La ilaha illa ant, hanya Tuhan selain Dia ya Allah. Rabb kulli syai'in wa malika, Tuhan segala sesuatu. Kemudian lum berlindung pada Dia ya Allah daripada keburukan jiwa lun dan daripada keburukan syaitan dan juga sekutu-sekutunya. Dan lum mengakui kesalahan-kesalahan lun ya Allah. Nabi baca zikir buno ketika pagi petang dan juga ketika hendak gaib. Kemudian jemaah sekalian, zikirnya baik tu dah baca dalam di awal hari, zikir yang penting yang merupakan di antara bentuk perlindungan ketika dah baca. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad daripada sahabat Utsman bin Affan. Nabi pernah sampaikan, "Ma min 'abdin yaqul fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim thalath marrat lam yadurruhu syai'." Nabi sampaikan, barang siapa yang baca zikirnya ketika pagi dan petang, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim,
dengan nama Allah yang tidak bisa memberikan mudarat apapun, karena nama Allah Subhanahu wa taala fil ardi wala fis sama, baik yang ada di bumi maupun di langit. Wa huwas samiul alim, dan Allah lah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Maka disebutkan so yang baca zikirnya tip bungoh tip teput lego lam yadurruhu syai', nyo akan urungnya memudaratkan sesuatu apapun, akan sesuatu apapun yang bisa membuat mudarat bagi urungnya. Contoh jamaah sekalian, tanya mungkin tajak sebuah tempat, maka akan bisa memberikan mudarat baik manusia ataupun binatang. Contoh tajak lautun, naulu dan sebagainya. Jika ada baca dengan yakin, lehego dalam bungoh dan juga lehego teput, hana akan bisa yang bisa memberikan mudarat kepadanya, baik manusia ataupun apapun. Maka sebutkan kisah yang pernah kamu dengar daripada Syekh, yang sebutkan sahabat Khalid bin Walid pernah ditantang oleh orang kafir, ditantang untuk meneguk racun, tantang. Maka orangnya kena kalah, apakah betul Islamnya ketika amalkan sesuatu amalan mudah-mudahan akan terlindungi? Maka jamaah sekalian, Khalid bin Walid dengan yakin dengan sabda Nabi SAW, ngecok racun bunuh kun bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' gejib. Pakai bur alhamdulillah. Hana terpupu. Hana kejadian terpupu, hana meninggal. Bahkan yang terfikir racun sangat berbahaya untuk badan. Ketika tajib bisa langsung meninggal, bahkan urat-urat bisa putus. Tapi dengan keyakinan, dengan iman, lagi disampaikan Nabi ketika ada bacanya dengan keyakinan, nyo hana bisa memberikan raya mudarat oleh sesuatu apapun. Tapi banyak coba-coba. Bentuk di rumah lah coba-coba. Kemudian zikir lain yang Nabi baca ketika pagi dan petang yang disebutkan dalam hadis daripada Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dari hadis Thauban. Bukan ma min 'abdi muslim yaqul hina yusbih wa hina yumsi 3 marrat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bukan Nabi barang siapa tidak orang hamba yang baca ketika pagi dan ketika petang zikirnya lego, yaitu zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Lo ridha kepada Allah sebagai Tuhan, dan lo ridha Islamnya sebagai agama, dan lo ridha bahawa Rasulullah Muhammad yang merupakan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Baca lego pagi dan petang. Bukan Nabi illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumil qiyamah, kecuali urungnya ketika di hari kiamat Allah pasti akan ridha terhadap urungnya ketika membaca zikirnya lehego dalam surah. Nah, nyebut dua-dua yang masalah. Raditu billahi rabba bi Muhammadin nabi bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kemudian hadis lain yang berkenaan dengan zikirnya dengan lafal lain dari hadis Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man radhiya billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridha Allah Tuhan dan juga Islam sebagai agama dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, maka wajib bagi urungnya untuk damang surga Allah Subhanahu wa taala. Ridha dalam artian dengan lisan dah baca ridha, hati ridha, juga anggota badan ridha dengan nyambuno dengan singkat ibadah kepada Allah dengan yakin, dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga Nabi SAW pernah baca zikir ketika pagi dan petang yang disebutkan dalam hadis daripada sahabat Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai dan juga Imam Ibnu Majah yang disebutkan lam yakun Rasulullah SAW yad'u haula'i ad-da'awat hina yusbih wa hina yumsi. Apakah Nabi SAW tidak pernah meninggalkan zikir-zikirnya ketika pagi dan juga ketika petang, yaitu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, lemlakai kepada dan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini. Ya Allah, lemlakai kepada dan pengampunan, maaf dan juga kebaikan kesehatan dalam fi dini wa dunia ya wa ahli wa mali, dalam urusan dunia lun dan urusan agama lun, kemudian urusan dunia lun dan dalam keluarga lun dan juga dalam harta lun. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aib-aib lun.
wa amin rawati, Allahumma ihfazni min baini yaday, ya Allah jagalah lun dari arah depan, wa min khalfi, dari arah belakang, wa an yamini, dari arah unin, wa an shimali, dan dari arah kiri, wa min fawqi, dan juga dari arah atas ya Allah. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, lalu berlindung dengan keagungan ya Allah agar tidak diserang lewat bawah. Yang baca Nabi SAW. Kemudian juga Nabi baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini zikir jamaah sekalian, yang gue baca di setiap kondisi, di setiap tempat yang hendak Nabi. Yang mungkin juga keutamaan dalam hadis Nabi sebutkan bahwa ya hadis disebutkan dari Imam Muslim dari sahabat Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anhuma, dari sahabiah Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Nyo jamaah sekalian, kita coba pahami dengan hati yang dalam. Jadi ketika terus buat sebuah tempat, nya hana perleli. Ternyata ada laki-laki izin, wahai yang po tempatnya nampi izin kamu tren, wahai yang po tempatnya izin kamu mendamong, izin kamu piuh dan sebagainya. Hana perleli. Cukuplah dengan zikirnya. Bukan Nabi barang siapa yang turun atau singgah di sebuah tempat, kemudian gekun zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Belum berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada keburukan-keburukan semua makhluk Allah. Lam yadurhu syai', maka akan bisa memberikan mudarat untuk dunia sesuatu apapun sampai ditinggalkan tempat tersebut. Nyo tacok sebagai ibrah, petajak ugli, petajak pada tempat yang mungkin dianggap angker, petajak pada tempat yang dianggap sepi dan sebagainya. Baca zikirnya, nampak laki-laki izin bak urut tempat. Allah yang pemilik tempat segala ji. Allah yang po tempat, Allah yang po bumi. Maka ketika dajak pada tempat bunuh, laki pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan bisa diganggu oleh sesuatu apapun. Nyo ke tauhid pada Allah, dan sebaliknya ketika ada laki-laki izin tak perendah robak sebuah tempat, nyo tanya kata jatuh dalam kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga baca zikir. Kana Rasulullah idza asbaha yaqul asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala kalimatil ikhlas wa ala din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman ma kana minal musyrikin. Yang disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman ibn Abza. Kemudian ketika sore juga baca zikir yang demikian. Juga Nabi pernah baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini jemaah sekalian, ini penting bagi tanya untuk tidak mengandalkan jiwa tanya dalam sesuatu apapun. Baik dalam perkara ubud maupun perkara rai, andalkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyoke yang Nabi baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya Allah dengan rahmat dalam melakai pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah ya Allah urusan lu semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, ya Allah biar dikembalikan urusan lu kepada lu walaupun dengan sekedip mata, walaupun dengan kedipan mata, hal-hal yang remeh sekalipun biar dikembalikan ya Allah kepada lu. Hana mampu lu serahkan mandum kepada Allah. Yang baca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah disebutkan Nabi juga baca, Nabi sampaikan man qala idza asbaha wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahu Allah ma ahammah. Kemudian juga sebutkan barang siapa ketika pagi dan sore membaca hasbiyallahu la ilaha illahu, cukup Allah tempat lum bergantung berlindung, la ilaha illahu tidak ada Tuhan selain Allah, alaihi tawakkaltu hanya kepada Allah lum bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim dan Allah lah sang pemilik arasy yang sangat agung. Baca zikirnya 7 go,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala hal yang ulunnya inginkan. Yang ulunnya inginkan. Ini jemaah sekalian, sebagian zikir pagi petang yang baca, sebagian zikir pagi petang yang disampaikan dalam kitabnya. Mungkin yang dikatakan versi asli yang lebih dalam tambahan-tambahan beberapa zikir dalam. Kemudian kita baca bacud yang berkenaan dengan sunnah di waktu duha. Yang baca ringkas untuk kita jelaskan di pertemuan uku lebih mendetail dan juga dapat habis babnya, yaitu berkenaan dengan salat duha. Jadi jemaah sekalian, salat duha ataupun sunnah di waktu duha yang pertama artinya benar sunnah ketika fajar dan dimulai dari semenjak azan subuh sampai terbit matahari. Nah, nawate ketika dari terbit matahari, dari gadah waktu larangan sampai zuhur, yang juga sunnah. Di antara sunnah jipu adalah melaksanakan salat duha. Jadi salat duha nya khilaf di antara para ulama. Hukum salat duha. Nah, khilaf di antara para ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa salat sunnah duha nya disunnahkan secara mutlak. Karena hadis Nabi SAW, Nabi pernah berikan wasiat kepada Abu Hurairah. Dalam sebagian hadis Nabi pernah berikan wasiat yang sama kepada sahabat Abu Zar. Perken Nabi kali Abu Hurairah, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Siyamu thalathati ayyam min kulli syahr, wa rak'atay al-fajr, wa an utira qabla an anam." Pegah oleh Abu Hurairah, juga pegah oleh Abu Zar, kekasih kamu Rasulullah SAW telah memberikan kepada ulun 3 wasiat. Yang pertama, agar berpuasa sebulan lehoro. Berpuasa lehoro dalam sebulan. Yang pajam anton jib 30 pertama zuhur, 30 kedua zuhur, 30 kedua zuhur. Tapi yang paling utama, yang paling dianjurkan adalah pada hari ayyamul bid, hari-hari putih. 11, 14, 15 di pertengahan bulan. Yang sunnah haji. Kemudian 2 rakaat salat duha, paling kurang 2 rakaat. Yang wasiat Nabi. Kemudian wa an utira qabla an anam. Kemudian kamu melaksanakan witir agar lu melaksanakan witir sebelum tidur. Nya jemaah Islam melaksanakan witir sebelum tidur kepada orang jangan sanggup gebodoh di akhir malam. Nah, mungkin sahabatnya di akhir malam tersibukkan dengan ilmu dan sebagainya sehingga disalat witir di awal malam. Nah, Nabi ada pendapat di antara para ulama. Mungkin kita bahas secara ringkas. Benar inti yang sampaikan bahwa sunnah duha menurut pendapat jumhur ulama nya sunnah disunnahkan secara mutlak tanpa kaitan dengan hukum-hukum lain. Secara mutlak hukumnya sunnah. Nah, pendapat lain jemaah sekalian yang berkenaan dengan salat duha disebutkan tuf'al fi ba'dil ahyan. Jadi disunnahkan kadang-kadang dan ditinggalkan kadang-kadang. Ini pendapat sebagai ulama. Yang disebutkan juga dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha hatta naqul la yad'uha wa yad'uha hatta naqul la yusalliha. Tapi hadisnya disebutkan dhaif karena sanad Atiyah Ibnu Sa'id Al-Aufi. Jadi disebutkan pegah oleh sahabatnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat duha sampai kadang-kadang kamu melihat Nabi hanya pernah ketinggalkan. Dan juga kadang-kadang Nabi sebagian waktu ketinggalkan seakan-akan kamu tidak pernah melihat Nabi melaksanakan salat duha. Tapi hadisnya dhaif. Berarti pendapatnya dhaif. Al-qaulu tsali annaha laysat bimasyru'ah. Pendapat yang kedua bahwa duha tidak dianjurkan. Pendapat lain. Yang disebutkan dalam hadis Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sabbaha subhata ad-duha wa inni la usabbihuha." وجاء عند البخاري عن مروق العدلي قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي قال لا يخاله أي لا أظن. Jadi sebutkan yang masalah baca hadis yang kedua begah sebutkan kele sahabatnya le Muwarraq al-Ujli kepada Ibnu Umar, apakah dia melakukan salat duha? Maka kele Ibnu Umar tidak.
Kemudian kena apakah Umar nak laksanakan salat duha? Gekun tidak. Kemudian gekun apakah Abu Bakar nak laksanakan salat duha? Gekun juga tidak. Maka kemudian kita yang Ibnu Umar, apakah Nabi pernah melaksanakan salat duha? Ibnu Umar mengatakan la adun. Lun hana lu yakin Nabi nak salat duha. Ini hadis dari Imam Bukhari. Ini pendapat yang kedua. Semoga hana agak anjurkan. Dan pendapat yang kelima, annahu yusannu an yusalli duha idza lam yaqumul lail. Idza lam yaqumul lail. Amma in qama al-lail fa innahu la yusalli duha. Pendapat yang kelihnya dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apakah orang laksanakan salat duha ketika hana ge salat malam. Mungkin malam hana salat tahajud, hana witir, nya ge sunahkan salat duha ketika pagi hari. Tapi nya orang kala gedang di waktu malam, kala ge salat qiyamul lail, maka di waktu pagi hana ahli duha. Nya pendapat sini. Nah, pendapat yang keempat, annaha tuf'al li sabab minal asbab. Annaha tuf'al li sabab minal asbab. Bahawa duha dilakukan karena sebab-sebab tertentu. Seperti urung-urung contoh tadi, urung baru balik dari safar. Urung baru bawa safarnya disunahkan tamam masjid untuk salat sunnah 2 rakaat. Fathu Makkah. Kemudian contoh lagi ketika Fathul Makkah. Nabi dilaksanakan salat ketika Fathul Makkah. Dan juga ketika orang gejak di Masjid Quba pada Sabtu. Ketika terus Masjid Quba disunahkan untuk salat sunnah duha. Ini jamaah sekalian, beberapa pendapat, tapi intinya sampaikan pendapat jumhur ulama yang terkuat adalah duha disunnahkan secara mutlak. Sunnahkan secara mutlak. Itu hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama. InsyaAllah mungkin akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Di antara hadis yang disampaikan Nabi pernah wasiatkan pada sahabat Abu Hurairah dan juga kepada sahabat Abu Zar radhiyallahu anhuma bahwa berikan wasiat untuk urunnya dengan hebah wasiat. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan, kemudian 2 rakaat baik tua laksanakan 2 rakaat salat duha, kemudian melakukan salat witir sebelum tidur. Ini bagi urung yang hana mampu. Yang hana mampu bodoh di akhir malam. Nah, mungkin di pertemuan ke akan bahas beberapa hadis yang berkenaan dengan salat duha, juga keutamaan, juga waktu yang terbaik untuk salat duha pajan, juga akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga ada faedah dan manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian pada sore yang berbahagia ini. Ustaz, ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Yang pertama dari Taufik Lamprit. Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana derajat hadis salat syuruk? Salat syuruk. Ya, derajat hadisnya. Baik. Jadi berkenaan dengan salat syuruk yang mas kalian. Nah, pertanyaan dari Tirarul Ikhwan berkenaan dengan salat syuruk. Nah, hadis Nabi SAW, barang siapa yang datang salat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams. Kemudian duduk pada masjid, anak duduk luar berzikir kepada Allah pada masjid sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Kemudian urungnya ketika terbit matahari, kada hal terangan gebudah ke salat 2 rakaat yang sebukai Nabi sallallahu alaihi wasallam ka hajjatin wa umratin tammah. Sebukannya seperti pahala haji dan umrah sempurna. Hadisnya khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mendhaifkan hadisnya, sebagian ulama lagi Syekh Albani menghasankan. Sebagian ulama menghasankan hadis, berarti boleh diamalkan. Jadi boleh jemaah sekalian yang mungkin yakin dengan kesahihan hadisnya, jika mau diamalkan, sebagian penuntut ilmu, sebagian ikhwan gepreh amalkan hadisnya, sebagian hendak amalkan. Kelasnya terserah pilihan masing-masing. Adapun walaupun jika sekalipun hadisnya dhaif, dan ketika taduk tak berzikir sampai terus waktu syuruk, ketika ada salat contohnya 2 rakaat, dan juga kira dengan salat duha yang kaitan dalam pembukaan waktu duha. Kaitan dalam pembukaan waktu duha, bahkan dalam sebagian hadis lain disebutkan atau yang salat di awal waktu rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan urungnya kecukupan
sampai sore hari. Jadi hana masalah. Sebagai ulama ge hasankan. Yang sanggup terjaga get, yang termasuk amal yang luar biasa. Seandainya hadis betul-betul hasan, maka yang menumpuk pahala seperti yang disampaikan Nabi SAW. Tapi jika seandainya hadis yang betul dhaif, tanya juga menumpuk pahala duha dan menumpuk pahala ketika ada salat di awal waktu, yaitu 4 rakaat sunnah, maka Allah akan memberikan tanya kecukupan sampai sore hari. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan kedua, izin Ustaz bertanya, apakah zikir pagi itu lebih utama ketika langsung habis solat atau ketika terbit matahari, dan bolehkah digabung dengan zikir setelah solat? Syukran, jazakallahu khair. Baik, jemaah sekalian, pertanyaan kedua, apakah zikir lebih baik dilakukan langsung setelah solat atau ketika terbit matahari, dan apakah boleh menggabung antara zikir setelah solat dengan zikir pagi? Jadi jemaah sekalian, yang pertama, zikir pagi petang dilakukan lebih baik setelah solat subuh. Yang zikir sore dilakukan setelah solat asar. Yang pertama, disebutkan Allah wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah pada pagi dan petang. Nah, apa yang dilakukan? Jadi ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, yang pertama, selesaikan dulu zikir solat. Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram, sampai selesai. Nah, nanti jika contoh jina zikir solat dan zikir pagi petang yang agak sama. Contoh lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi Syekh sebutkan, Syekh bin Bas gabungkan sebagian zikir solat yang sama dengan zikir pagi petang. Gabungkan sebagian ketika zikir pagi atau ketika zikir sore. Boleh. Tapi lebih baik terlakukan tak habis zikir solat ilaih, kemudian tanya tak baca zikir pagi dan kemudian zikir petang. Nah, jadi lebih baik langsung balik solat. Nah, adapun untuk mungkin lagi sampai kamu jika mungkin untuk naurun uzur, contoh mungkin balik subuh kajian, yang mungkin kajiannya mungkin lebih, contoh kajian fikih, kajian tauhid, yang tanya mungkin harus fokus talingok, sehingga ketika nyan bisa menambah ilmu tanya, menambah iman tanya, maka jika akhirkan zikir paginya sampai lewat syuruk. Nah, habis kajian, habis hotel syuruk, baca zikir balik syuruk. Ada masalah. Bolehkan. Karena sebab kali para ulama, waktu balik syuruk nya matang dalam ruang lingkup waktu pagi. Menancit zikir petang juga itamam baca malam. Malam juga masih dalam ruang lingkup waktu sore ataupun malam. Boleh membaca al-maghrib ketika memang nak uzur. Tapi ketika langsung jid dah baca balik solat, insya-Allah lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.